Selamat datang jiwa terpilih. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa terombang-ambing antara keraguan dan keyakinan. Kita mencari kedamaian dalam setiap langkah, mencoba memahami tujuan dari segala yang terjadi, dan berharap menemukan petunjuk tentang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Namun, tahukah kalian, kadang-kadang tanda-tanda hubungan kita dengan Tuhan sudah begitu jelas, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Tanda-tanda itu hadir dalam bentuk yang sederhana, tapi penuh makna. Dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap momen sunyi, dan dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan. Hari ini kita akan menyelami bersama tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hubungan kita dengannya sedang baik. Sebab jiwa terpilih yang tahu bahwa Tuhan itu dekat akan selalu menemukan kedamaian dan cintanya di dalam setiap detail kehidupan. Jadi sebelum kita mulai, mari duduk sejenak dalam ketenangan hati, rasakan kehadirannya yang tak pernah jauh, bahkan ketika kita lupa. Dan jika kalian merasa tersentuh atau ingin berbagi pengalaman serta pemikiran, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena di sini, di channel Ruang Energi Positif, kita akan terus bersama-sama mencari kedamaian dan kekuatan darinya. Chapter 1. Rasa kedamaian dalam hati. Jiwa terpilih, apakah kamu pernah merasakan kedamaian yang datang begitu saja, tanpa ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya? Kedamaian dalam hati adalah anugerah yang tak ternilai. Itu adalah tanda pertama dari hubungan kita dengan Tuhan yang sedang baik. Dalam dunia yang penuh gejolak ini, begitu mudah bagi kita untuk terombang-ambing oleh kekhawatiran, ketakutan, atau kebingungan. Namun, ketika kedamaian sejati hadir dalam diri kita, meski dunia di luar sana tampak berantakan, itu adalah sinyal bahwa kita sedang berada dalam pelukannya. Kedamaian ini bukanlah kedamaian yang datang dari tanpa beban atau tanpa masalah. Sebaliknya, itu adalah kedamaian yang tumbuh dari pemahaman bahwa segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menguji, adalah bagian dari takdirnya. Saat kita bisa menerima segala yang terjadi tanpa menolak atau mengeluh, itulah tanda bahwa kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kita mulai merasakan ketenangan yang datang bukan hanya ketika segala hal berjalan sesuai keinginan, tetapi bahkan ketika kita menghadapi ujian. Dalam keadaan yang penuh tantangan, hati kita tetap bisa merasakan ketenangan, sebuah perasaan yang lebih dalam daripada sekedar rasa lega atau kenyamanan sementara. Ini adalah kedamaian batin yang datang dari keyakinan bahwa setiap kejadian, sekecil apapun itu, adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jiwa terpilih, dalam kehidupan yang seringkali memberi kita beban, kedamaian ini menjadi pelindung. Ketika kita merasa lelah, dunia terasa begitu berat, dan langkah kita terasa goyah. Ketenangan ini datang bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati yang telah dilapangkan olehnya. Itulah kedamaian yang datang sebagai bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang baik, bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Sebuah kedamaian yang menyentuh setiap sudut jiwa kita, membisikkan kata-kata lembut bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, karena Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Chapter 2. Mudah memiliki rasa syukur. Jiwa terpilih, adakah saat-saat dalam dirimu
Ketika kamu merasa begitu banyak yang pantas disyukuri, meski dunia di sekitarmu tampak biasa saja. Syukur adalah bahasa hati yang paling mendalam. Ini bukan hanya kata-kata yang diucapkan dengan bibir, tetapi adalah perasaan yang tumbuh dalam jiwa yang telah menerima segala sesuatu dengan lapang dan penuh kasih. Syukur bukanlah hanya tentang momen-momen besar dalam hidup, tetapi juga hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Syukur adalah tanda hubungan kita dengan Tuhan yang sedang baik. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, segala sesuatu yang kita miliki terasa lebih berarti. Bahkan dalam keadaan yang sederhana, kita menemukan kekayaan yang luar biasa. Syukur mengajarkan kita untuk menghargai setiap nafas yang diberikan, setiap senyuman yang muncul, setiap tetes hujan yang menyentuh bumi. Semua itu adalah karunia Tuhan yang patut disyukuri. Dalam setiap detik kehidupan, ada begitu banyak hal yang kita anggap biasa, padahal itu adalah anugerah yang diberikannya dengan penuh kasih. Syukur adalah cara kita untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki, baik itu materi atau non-materi, bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita adalah penerima yang diberi kepercayaan, dan rasa syukur itu sendiri adalah bentuk pengakuan atas kebesaran Tuhan yang memberikan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Ketika kita mampu melihat segala hal dengan mata yang penuh syukur, kita akan merasakan bahwa hidup ini jauh lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Jiwa terpilih, syukur juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan kekurangan, meskipun mungkin keadaan kita tidak sempurna. Ketika kita bisa melihat kebaikan di balik setiap ujian, ketika kita bisa menghargai pelajaran yang datang dari setiap kesulitan, itulah tanda bahwa kita sedang berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Syukur bukan hanya untuk hal-hal yang mudah didapat, tetapi juga untuk hal-hal yang datang dalam bentuk ujian yang menguatkan kita, yang menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir untuk membimbing kita. Rasa syukur ini adalah buah dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita mampu melihat dunia dengan hati yang penuh syukur, kita menyadari betapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan. Dengan syukur, kita tidak hanya menerima hidup ini dengan lapang, tetapi juga membuka pintu-pintu kebahagiaan yang selama ini mungkin tersembunyi. Syukur adalah cahaya yang menyinari setiap langkah kita, mengingatkan kita untuk terus berjalan dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah karunia dan setiap langkah adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Chapter 3. Meningkatnya kepedulian terhadap sesama. Jiwa terpilih, apakah hatimu pernah merasa tergerak oleh penderitaan orang lain, meskipun itu bukan masalahmu? Kepedulian terhadap sesama adalah jejak dari hati yang telah menyatu dengan kasih Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin mendalam, kita akan mulai melihat dunia ini dengan mata yang penuh empati. Setiap orang yang kita temui, setiap jiwa yang kita kenal, menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita merasakan ikatan yang lebih kuat dari sekedar pertemuan kebetulan. Pada awalnya kita mungkin terfokus pada diri sendiri, dengan segala keinginan, harapan, dan ketakutan kita. Namun ketika Tuhan membuka hati kita, kita mulai melihat bahwa dunia ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Setiap orang yang ada di sekitar kita, baik yang kita kenal ataupun tidak, memiliki kisah dan perjuangan mereka sendiri. Dan dalam keheningan, kita merasa bahwa kita adalah bagian dari kisah itu. Kita mulai merasa terdorong untuk peduli, untuk membantu, bahkan tanpa menunggu balasan atau pengakuan. Karena kepedulian itu sendiri adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebuah pengingat bahwa kasih-Nya lebih besar daripada segala batasan yang ada di dunia ini.
Kepedulian bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan. Itu datang dari kedalaman hati yang tahu bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berbagi kasih dan merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan. Ketika hati kita mulai peka terhadap kebutuhan orang lain, saat kita merasa tergerak untuk memberi tanpa ragu, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang meresap dalam setiap tindakan kita. Kepedulian itu adalah bentuk nyata dari cinta yang tak terbatas, yang tak mengenal jarak, waktu, atau perbedaan. Jiwa terpilih, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita menyadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sejatinya adalah wujud dari kasih-Nya. Tuhan dalam segala kemahaannya mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang bisa kita bagi. Setiap senyum yang kita beri, setiap bantuan yang kita tawarkan adalah cara kita menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini. Kepedulian yang tumbuh dalam diri kita bukan hanya untuk orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi juga untuk mereka yang jauh, yang mungkin bahkan tidak kita kenal. Ketika kita mulai merasakan penderitaan orang lain, ketika kita ingin memberikan sedikit ketenangan, sedikit kelegaan, itu adalah tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita bahwa kasih tidak mengenal batas, bahwa cinta sejati tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kepedulian terhadap sesama adalah bukti bahwa kita tidak hanya berhubungan dengan Tuhan dalam doa, tetapi juga dalam tindakan. Ketika kita peduli, kita menjadi perpanjangan tangannya, menyalurkan cintanya ke dunia yang seringkali terlupakan, dan di sanalah kita menemukan makna yang lebih dalam, bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam ibadah yang kita lakukan, tetapi juga dalam setiap langkah kasih yang kita berikan kepada sesama. Chapter 4. Tanda-tanda keajaiban dalam hidup. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasakan bahwa kehidupan ini penuh dengan kejutan-kejutan tak terduga yang datang dengan cara yang tidak bisa kita jelaskan? Keajaiban dalam hidup bukan hanya tentang peristiwa luar biasa yang terjadi secara tiba-tiba, bukan hanya tentang fenomena yang menggetarkan jiwa dan menantang akal. Keajaiban sejati adalah hal-hal kecil yang tidak tampak jelas oleh mata manusia, tetapi hadir dalam setiap rincian hidup kita, menyentuh kita dengan lembut, memberi kita keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, kita mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Kita mulai merasakan adanya kekuatan yang bekerja di balik segala yang kita alami. Keajaiban datang bukan untuk menghapuskan penderitaan kita, tetapi untuk menguatkan kita, memberi kita bukti bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam kesulitan yang kita hadapi. Setiap solusi yang tiba-tiba datang di saat yang tepat, setiap jawaban yang terungkap dalam doa adalah keajaiban yang menyatakan bahwa Tuhan bekerja di luar jangkauan pemahaman kita. Jiwa terpilih, keajaiban bukan selalu berupa mukjizat yang terlihat dengan mata kasar. Ia bisa hadir dalam bentuk perasaan yang tidak terdefinisikan. Perasaan yang datang ketika kita merasa benar-benar didengar oleh Tuhan. Itu adalah kedamaian yang datang ketika kita sudah hampir kehilangan harapan, atau jawaban yang muncul ketika kita berdoa dengan hati yang tulus. Keajaiban adalah saat kita merasa seolah-olah Tuhan berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ketika jalan-jalan yang kita pilih tiba-tiba terbuka dengan cara yang tidak kita duga, atau ketika pintu-pintu yang kita pikir sudah tertutup rapat justru terbuka dengan sendirinya, itulah keajaiban. Namun, jiwa terpilih,
keajaiban itu lebih dari sekedar peristiwa luar biasa. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik yang kita anggap sebagai kebetulan atau takdir, terjalin dengan rencananya yang sempurna. Keajaiban hadir sebagai pengingat bahwa kita tidak sendiri. Ia adalah cara Tuhan membimbing kita melalui kehidupan, memberi kita harapan saat dunia terasa gelap, dan memberi kita kekuatan ketika kita merasa lelah. Keajaiban hidup adalah bentuk kasih Tuhan yang terus mengalir. Kadang tampak seperti kebetulan, kadang terlihat seperti keajaiban yang nyata. Tetapi dalam setiap kejadian, ada tanda bahwa Tuhan selalu hadir, bekerja dalam diam, memberikan kita petunjuk dan arahan yang kita butuhkan. Dan keajaiban-keajaiban kecil ini yang kadang tidak kita sadari menjadi saksi bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang berada di jalur yang penuh berkah. Keajaiban hidup adalah wujud cinta Tuhan yang tak terbatas, yang datang dengan cara yang tak terduga, yang memberi kita rasa aman dan penuh harapan. Ketika kita membuka hati dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan, kita akan mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban-keajaiban yang mengingatkan kita bahwa setiap langkah kita, setiap napas kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Kesimpulan, jiwa terpilih setelah kita bersama-sama merenungkan tanda-tanda hubungan yang baik dengan Tuhan. Marilah kita menarik nafas dalam-dalam, meresapi setiap pelajaran yang telah kita dapatkan. Kedamaian dalam hati, rasa syukur yang mengalir, kepedulian yang tumbuh untuk sesama, dan keajaiban-keajaiban yang hadir dalam hidup kita. Semuanya adalah tanda bahwa Tuhan selalu mendekat kepada kita, dan kita pun semakin dekat kepadanya. Setiap aspek kehidupan ini, meskipun kadang tersembunyi dalam kerumitan dan kesulitan, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mengarah pada kedamaian dan pencerahan. Semua tanda ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, tetapi sesuatu yang ada dalam setiap detik kehidupan kita, dalam setiap napas yang kita ambil, dan dalam setiap hati yang penuh kasih. Jiwa terpilih, hubungan yang baik dengan Tuhan tidak selalu tampak dalam peristiwa-peristiwa luar biasa. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan, melalui kedamaian hati yang tak terungkap dengan kata-kata, melalui rasa syukur yang tulus, melalui kepedulian yang muncul begitu saja, dan melalui keajaiban-keajaiban kecil yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya perlu membuka hati dan mata kita untuk melihat dan merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kita. Pada akhirnya, semua ini adalah tanda bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita, selalu membimbing kita, dan selalu mencintai kita dengan kasih yang tak terbatas. Dengan setiap tanda yang kita temui, kita semakin mendekat kepadanya dan semakin sadar akan karunia-Nya yang tak terhitung. Dan dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap perubahan dalam diri kita adalah bentuk dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju kepadanya. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan semoga kita terus dapat merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan ini.